Semua yang ada di sini semangat kecuali abang yang ini masih lemes aja dari tadi. Bang, udah makan padahal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Masih Bang Sabri. Wis, keren. Jadi temanya hari ini adalah hubungan internasional. Ya, ini agak berat nih. Jadi gua kalau ngulik presiden di seluruh dunia, kayaknya gue menganggap semua orang bisa jadi presiden. Karena di Liberia itu ada presiden namanya George Weah. Dia pemain bola striker AC Milan. Pemain bola jadi presiden. Jadi kalau dikritik sama dia nggak dibalas pakai ITE. ITE enggak, digebok sama dia. Di Ukraina ada presiden, dulunya itu stand up komedian. Presiden dulunya stand up komedian. Jadi kalau dia dikritik sama rakyat, nggak dibalas pakai ITE, tapi di roasting balik sama dia. Jadi jatuhnya itu acara stand up itu. Cuma gue masih mikir, ini presiden stand up komedian, gimana keadaannya ketika rapat gitu kan. Jangan-jangan ketika rapat dia mau ngomong pidato, tebak-tebakan dulu. Halo rakyat, nih kan Ukraina lagi crash nih kan sama Rusia. Rakyat, warna-warna apa yang nyebelin? Rakyat jawab, warna apa tuh? Warna putih. Wah, kenapa tuh? Karena kalau putih, haknya diganti N jadi Putin. Nyebelin itu. Tapi karena ini semua bisa ya, latar belakang bisa jadi presiden. Gue jadi berpikir, gue kan stand up comedian juga, kreator juga, pemain bola juga. Gue kayaknya bisa nih jadi presiden ya. Dan gue udah menyiapkan beberapa kebijakan ketika gue udah jadi presiden. Dari anak kecil sampai nenek-nenek udah gue perhatiin semua. Kebijakan yang pertama ketika gue menjabat sebagai presiden, yang udah gue catat nih. Yang pertama, orang tua dilarang berkelahi. Apalagi di depan anaknya. Karena takut nanti anaknya rentan mendengarkan lagu Diary Depresiku. Itu buat family, buat keluarga. Ada lagi kebijakan gua. WhatsApp, aplikasi WhatsApp auto di-block. Jika kita mengirim pesan yang berbunyi agar silaturahmi tidak putus, boleh pinjam 100. Langsung ke blok otomatis itu. Bang masih bengong aja bang. Yang lain happy. Lagi kebijakan nih. Kalau gue jadi presiden ya. Lanjut. Nah ini dia. Ini untuk mahasiswa. Akan ada penjara minimal 5 bulan. Buat kakak senior yang kalau ospek sok jagoan. Bagus kan? Bagus. Satu lagi. Surat teguran kepada dosen yang memberikan tugas dengan 5 pertanyaan, tapi setiap satu pertanyaan harus dijabarkan beranak 5. Bagus. Ada lagi buat mahasiswa nih. Hukuman buat asdos yang kalau ngawas ujian, tiba-tiba teriak selesai nggak selesai kumpul. Karena bukan selesai nggak selesai kumpul, tapi makan nggak makan kumpul. Yang benar. Nah ini untuk fasilitas umum, kebijakan gue bagus-bagus nih. Bagi orang yang kedapatan jongkok di WC duduk, hukuman sebulan penuh harus mendengarkan sound bercanda, selama sebulan biar mules lagi. Bagus ya? Bagus, tepuk tangan kalau bagus. Ada lagi, ini buat anak skena. Kalau gue jadi presiden, ya. Buat para calo tiket akan dihukum harus menonton wayang sebulan penuh tapi tidak boleh ketiduran. Nah, ini yang terakhir. Ini untuk gender ya, perempuan dan laki-laki. Buat orang yang melakukan pelecehan seksual di tempat umum akan dihukum mendengarkan Aldi Taher mengaji sebulan penuh. Biar langsung tobat. Itu dia kalau gue jadi presiden, tepuk tangan dong. Tapi kalau kita bahas hubungan internasional, gue nggak tahu. Oke, ini udah seru, udah menegangkan juga.
Dan saatnya selamat menyaksikan obrolan Warung Pengkolan. Cakep, terima kasih. Terima kasih. Bu, Iya. saya ada ide nih Bu. Wih, Pak Koyo tiba-tiba ada ide-idenya apa Pak Koyo? Ini bagaimana kalau di warung kita kasih hamburger atau spaghetti? Aduh Pak Koyo mah ada-ada aja tuh idenya. Ini kan warung angkringan Pak Koyo ya. Nggak ada jualan, nggak cocok atau jualan burger sama jualan spaghetti. Oh. Ini tiba-tiba ngide itu kenapa? Kemarin ada orang bule Bu nongkrong di sini. Nanyain itu hamburger atau spaghetti. Saya bilang belum dikirim gitu. Nih Pak Koyo, harusnya kita tuh kalau misalnya ada turis ke sini, Ya. tawarin makanan tuh ini yang lokal-lokal, Oh, makanan gitu ya, Bu? tradisional. Ya lagian kalau boleh datang ke sini pasti nyarinya juga makanan Indonesia, bukan burger sama spaghetti ya. Iya, Bu. Pokoknya sekarang mah Pak Koyo bikin sambal yang enak banget. Siap, Biar Bu. nanti kalau ada bule datang kita kasih sambal aja. Oke, Ya. siap. Sok. Masih sepi, belum ada siapa-siapa. Nah ini nih Pak Dino, nih ini warung terlaris. Tuh, ini yang punya Pak. Itu suami ketiganya. Bukan. Pak Koyo asisten Pak saya. Koyo, ini Pak Dino mau pesan. Pak pesan kerang jini oh jini ada nggak? Pengen seafood. Ini sebentar, ya Allah ini saya mimpi apa? Apa? Pak Dino, Iya Pati ini Jalal kan? Pak Dino ini saurus. Pak Dino ini adalah, beliau itu pernah menjabat jadi Duta Besar Indonesia di Amerika. Benar. Kita Kalau sekarang mah, Pak Dino itu adalah pendiri dan juga Ketua Foreign Policy Community of Indonesia. Betul ya Pak ya? keren. Aduh. Pengetahuan. Tapi yang lebih penting lagi, Iya. saya dulu alumni Al-Azhar. Alumni Al-Azhar. Saya juga. Alumni Al-Azhar cuma SD SMP. doang, SD doang. 1-2 SMP. Oh 1-2 SMP, kalau ini universitas. Universitas gitu. Al-Azhar. Tapi Pak. mainnya tetap di lapangan bola yang di depan masjid itu. Iya. Ya. Jadi ini anak-anak hubungan internasional, Pak Dino. HI, gitu. jadi mereka suka hai. Duduk-duduk Pak, Pak Oke. Dino mau minum apa? Teh panas kalau ada. Teh Teh panas, teh panas. Teh panas. Pak Koyo Ini ya. bayarnya pakai QRIS atau apa? Kalau sama Pak Dino mah gratis Nggak usah saya mah. Chris Dayanti aja. Chris Dayanti. Ini teh kenapa bisa barengan sama Pak Dino? Ya mantan duta nih, mantan duta salon saya. Bukan dong. Enggak, dia ngajar Oh di tadi kampus. ngajar di kampus. Aduh kebetulan lagi ada Pak Dino, boleh diajak ngobrol-ngobrol? Boleh dong. Ih, Ini Ate juga mau nanya-nanya iya, banyak. karena kan kalau ngomongin sama Pak Dino kedatangan pasti ngomonginnya hubungannya internasional Hubungan ya. internasional. Kita kan lagi rame pemilu nih ya Benar. Pak, di sini lagi hangat-hangatnya istilahnya. Itu tuh ada pengaruhnya nggak sih sama hubungan internasional? Kalau kita lagi hangat gitu di sini? Nggak terlalu banyak karena kalau kita pemilu kan biasanya perhatian pada dalam negeri. Dan Iya. bahkan cenderung di negara manapun yang terutama yang demokrasi kalau ada pemilu, politik luar negerinya autopilot. Jadi jalan sendiri gitu jalan ya. sendiri. Nah, tapi yang memang tahun depan yang khusus itu negara demokrasi terbesar di dunia semuanya mengadakan pemilu ya. Indonesia Oke. jelas, India ya, Iya. Amerika, Meksiko, Afrika Selatan. Ini gede-gede semua nih. Iya, ya. iya, iya. Nah, jadi yang akan yang bisa diperkirakan pemilu yang diadakan di Indonesia akan dibanding-bandingkan juga dengan pemilu di negara-negara besar ini. Dan kita kan selama ini ada kredibilitas dan reputasi yang besar. Iya, ya kan? betul. Kita proses demokrasi kita itu luar biasa gitu ya. Dan itu yang harus itu yang akan dilihat oleh dunia internasional ya. Betul. Kredibilitas kita, bagaimana kita menyelenggarakan pemilu dengan baik ya. Iya. Dan mungkin itu juga akan dibanding-bandingkan dengan pemilu di Amerika, di Yang Afrika barengan Selatan, sama yang Indonesia. barengan sama Indonesia Gitu. ya. Karena kemarin saya sempat dengar bahwa sebetulnya kalau untuk pemilih mah Indonesia tuh termasuk yang paling partisipannya tuh paling besar. Paling tinggi. gitu. Iya, Iya itu. iya. Kamu mau makan apa? Aku mau Atau makan. minum apa? Masih ya. Minum ini aja air cucian kaki ibu. Ada. Ntar ambilin ember Apa dulu aja, sini Teh? Pak. Yang penting utang, yang penting utang. Jadi kalau misalnya kita lagi ada istilahnya lagi ada pemilu mah jadi masalah-masalah di hubungan internasionalnya mah udah autopilot ya nggak usah. Ada harus diperhatikan nggak Pak untuk hubungan internasionalnya? Well, jangan lupa walaupun kita ada pemilu tapi dunia tidak berhenti berputar Iya. ya kan. Dan segala macam masalah tetap ada dan bisa mempengaruhi
apa yang terjadi di dalam negeri. Kita lihat aja kalau ada pandemi lagi gimana. Oh iya, Ya kemarin kita, katanya Singapura lagi tinggi lagi 20.000 Iya. loh COVID-19-nya. Iya. Wih. Jadi kita nggak bisa menutup pintu ya. Kalau ada krismon gimana? Iya. Ya kan. Kalau ada konflik bersenjata dan mempengaruhi pasokan energi dan pangan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus selalu was-was dan harapan saya tentu mesin-mesin diplomasi kita, para duta besar, Kemlu, BIN, ya polisi dan semua bisa terus melakukan monitor terhadap dunia internasional apa yang perlu kita waspadai gitu ya. Jadi jelas dunia terus berputar, kita nggak bisa menutup diri sepenuhnya. Gitu. Iya, istilahnya mungkin kalau lagi pemilu tuh kita jangan heri ya. Apa itu Heri? Heboh sendiri. Iya. Heboh di sini tapi kita nggak mikirin apa yang terjadi di luar sana gitu. Berarti teh kalau nggak ada kayak misalkan negara kita lagi nggak stabil gitu Pak. Itu ada dampak nggak ke hubungan internasional itu Pak? Pasti dampak loh. Waktu dulu setelah krismon misalnya, kita kan ada krismon, kemudian ada transisi. Itu sempat Indonesia fokus pada dalam negeri sehingga urusan di ASEAN agak terlupakan. Dan bahkan kita tidak lagi menjadi pemimpin ASEAN waktu itu karena semua orang bilang Indonesia sibuk dengan transisi. Sendiri, ya, gitu ya. Jadi kalau tidak stabil, kalau itu ada bisa terjadi, tapi apalagi kalau tidak stabil ya. Iya. Kalau tidak stabil, yang dikhawatirkan tetangga kita terutama adalah tidak stabilan itu pertama membuat Indonesia ekonominya lebih menurun sehingga appeal-nya menjadi berkurang. Tapi lebih parah lagi kalau ini nanti berdampak pada negara sekitar. Apalagi di kawasan Asia Tenggara gitu ya, jadi terpengaruh. Kita akan melihat apa yang terjadi di Myanmar, ada krisis politik, kemudian jadi kacau balau, bukan hanya politik ya, apalagi ekonominya ya, mereka kontraksi ya, dan negara tetangganya juga berpengaruh. Terimbas jadinya ya. Nah, tapi kita memang harus sadar ya bahwa dunia itu benar-benar menganggap Indonesia sebagai toladan. Saya ingat dulu waktu sebelum kita jadi era reformasi ya, selama puluhan tahun tuh orang bilang kamu nggak bisa ada demokrasi, harus milih mau demokrasi atau pembangunan. Kalau mau pembangunan nggak boleh demokrasi, kalau demokrasi nggak boleh pembangunan. Tapi apa yang dibuktikan, kita buktikan bahwa bisa dua-duanya. Ya kan, demokrasinya bagus, kemudian pertumbuhan ekonomi kita tinggi ya, dan juga ada satu lagi teori kalau kita mau demokrasi persatuan nasionalnya bisa buyar karena mereka bilang lihat Uni Soviet tuh ya kan ngebuka diri atau hancur ya kan, kemudian Yugoslavia saya lahir di sana juga kebetulan ya, buyar gitu kan ya. Indonesia mereka bilang akan menjadi Balkan gitu, akan buyar kalau ada demokrasi. Tapi apa yang terjadi, kita semakin kokoh kan, semakin bersatu gitu ya. Jadi Indonesia benar-benar menjadi teladan yang segar ya bagi dunia internasional, bahkan saya bisa bilang menjadi inspirasi, dan ini yang harus kita jaga nih karena sekarang reputasi dan lain sebagainya itu menjadi taruhan di tahun 2024. Tuh harus dijaga makanya 2024 ini. Indonesia jadi contoh. Bener. Nah adik-adik untuk kuliah 2 SKS tadi masih panjang kuliahnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan, nongkrong asik gak asal berisik. Santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan. Terima kasih masih bersama kami di Warung Pengkolan. Nongkrong asik gak asal berisik. Nah, seru banget. Halo, ngobrolin. Kang? Iya tunggu, iya saya jemput. Bentar ini. Siapa? Kakak. Oh kakak. Bentar ya. Sleng. Telepon kakak sleng dia. Assalamualaikum. Kakak beneran nggak mungkin. Ini mah idolaku Kang Emil. Silakan Kang Emil, aduh.
Punten duduknya. Silakan duduk di sini aja boleh Kang Emil. Oh di sini aja Kang Emil. Oh ya Kang Emil di dia sini. Memang enaknya di situ. Kalau di ujung biasanya bagian yang bayar. Teteh berarti yang di sini. Oh iya sok atuh. Kang Emil pada ngaleut apa? Saya teh pahit. Teh pahit. jangan pakai- Sepahit susahnya skripsi di Al-Azhar. Pak Koyo ngerti nggak Pak Koyo? Aduh Kang Emil hatur nuhun udah bisa datang ke warung saya. Nah, kenapa rata-rata warung pemiliknya perempuan? Karena Kenapa tuh Kang? Dari namanya itu selalu bikin makanan tuh enak. Misalkan perempuan kan dipanggil ibu. Makanan dari ibu kan bubur ayam, bubur kacang, buah-buahan. ya. Perempuan juga mbak kan panggilnya. Bakso, Mbak Tagor. mbak tagor, mbak mie. Iya. Jadi memang cocok Harusnya kalau perempuan. perempuan yang dagang makanan. Oh iya. Kang Emil ini kan kebetulan Kang Emil tuh kan menjabat gubernur 2 periode. Seperiode Satu periode sebelumnya satu wali lagi kota. gitu. Sering banget keluar negeri ya makanya diundang ke sini. Oh, Kang Emil oke. pasti suka mendengar mungkin pendapat-pendapat negara-negara gitu. Tentang Indonesia itu seperti apa sih sebetulnya pandangan mereka? Indonesia itu dikenal negara yang politiknya itu 2, bebas dan aktif. Nah, bebas itu artinya harus menentukan sikap tanpa intervensi negara lain. Palestina Israel kita memutuskan membela Palestina kan. Apa aktifnya? Ya Bu Retno kan di PBB Iya. ya melakukan pidato yang luar biasa. Ingat loh, tahun 55 negara ini menyelenggarakan konferensi Asia Afrika kan, yang membuat seluruh negara Asia Afrika merdeka dari penjajahan. Ya, itu contoh. Kita ngirim tentara Garuda Iya, betul. di mana di Afrika di negara-negara yang bertengkar kan. Saya dan Anda semua punya kewajiban menjadi insan bebas aktif. Waktu gubernur nih, saya ngirim tim olahraga saya di Korea setelah kerjasama internasional kan. Hasilnya provinsi yang juara PON 2 kali berturut-turut adalah Jawa Barat. Saya ngirim ulama-ulama Jawa Barat, saya latih bahasa Inggris dulu selama 6 bulan. Setelah itu apa yang dilakukan, ulama-ulama muda itu saya kirim ke Inggris. Di sana pidato dengan wali kotanya, kepala kepolisian, jadi khotbah Jumat, apa supaya Islam tidak identik selalu dengan Timur Tengah, tapi juga dengan Indonesia yang mayoritas Muslim kan. Nah, dibutuhkan ulama pun nggak hanya jago bahasa Arab, di Jawa Barat itu saya latih bahasa Inggris. Untuk memahami Quran hadis pakai bahasa Arab, untuk memahami pergaulan internasional kuasai bahasa Inggris. Untuk supaya hubungan langgeng, pahami bahasa cinta. Love language. Iya, Love betul. language. Jadi fokus utamanya sekarang ini kan bebas aktif nih. Tapi kalau untuk fokus utamanya hubungan internasional Indonesia dengan negara lain itu apa sebetulnya Kak? Pokoknya Mbak, negara dunia nggak boleh ada namanya miskomunikasi. Perang Rusia-Ukraina pasti dari miskomunikasi pemimpin. Pemimpinnya nggak bisa berdamai, nggak bisa kesepakatan kan. Akhirnya memutuskan bertengkar. Semua datang dari miskomunikasi. Kenapa? Karena planetnya kecil, negaranya banyak. Semua dibelah-belah kan. Dan dunia sudah memberi contoh dari miskomunikasi, terjadi ketidaksepahaman, terjadi peperangan, negaranya bubar. Dulu India satu negara adik-adik, ya pemirsa. Bubar menjadi India dan Pakistan. Oke. Pakistan udah pisah, bertengkar juga. Pisah lagi. Pakistan, Bangladesh. Dulu ada negara namanya Yugoslavia, tuh. Betul. Sekarang bubar jadi negara Serbia, Montenegro, Bosnia. Makanya supaya tidak ada miskomunikasi, diplomasi ini penting. Iya. Indonesia juga sama, jangan sampai terpecah belah kan. Nah, jadi hubungan internasional ini cara Indonesia supaya menjaga keharmonisan dunia kan, dan harus aktif, Iya. bukan pasif, bukan rebahan, tapi harus proaktif. Supaya apa? Nah, makanya Indonesia mendirikan ASEAN. Iya. Itu contohnya. Jadi kita ini keren dari tahun 55 sampai sekarang, dari KAA sampai jadi presiden ASEAN, semuanya Indonesia. Orang-orang itu hebat-hebat. Oh. Tapi kan katanya Apa tuh, biasanya tuh keputusannya tuh suka mengikuti keputusan dari negara-negara besar ya. Ya. Kayak Rusia, terus Amerika, Cina gitu. Nah,
kalau misalnya memang betul mereka itu berpengaruh sekali sama dinamika hubungan internasional, itu kalau menurut Pak Dino sama Kang Emil gimana? Kan kalau kata Kang Emil tadi bilang Indonesia tuh sebetulnya begini gitu. Itu Pak Dino kasihan batagornya dipandang. Atau mau disuapin sama Kang Emil? Makan dulu satu Ya, baru sok. jawab. Kang Emil dulu atuh Oh, kalau iya. gitu Mas Sok. Gini, kita harus bangga ya pemirsa. Dari 200-an negara, ekonomi kita sekarang ranking 16. Wih. Makanya masuk kelompok internasional namanya G20, betul? Betul. 20 ekonomi terbesar. Siapa pemilik dan pemenang? Ya anak-anak Gen Z sekarang. Karena di 2045 dari ranking 16 diprediksi jadi ranking 4. Jadi kita ini akan proklamasi 2045 sebagai negara superpower. Amin. Setelah Cina, Amerika, India itu adalah Republik Indonesia. Amin. Tapi kan kita negara besar. Iya. Sebentar, Kak Emil kenapa pas negara besar nunjuknya ke saya? Negara besar gitu tadi ya. Itu menurut Kang Emil. Kalau Ya. untuk Pak Dino, Ya, jadi di dunia ada sekitar 150 negara dan status hukumnya sama ya di PBB, sama-sama anggota. Tapi di kalangan itu kan kekuatannya beda-beda. Ya, kayak di Al-Azhar aja pasti ada yang jagoannya ya. Gini, Pak. Itu dia. Nah, intinya realitanya memang sekarang dunia istilah kerennya gitu ya, orang HI tahu multipolar. Ya, jadi ada negara yang mempunyai pengaruh di kalangan negara-negara tertentu di sekitarnya ya. Amerika jelas ya, Tiongkok sekarang udah jadi rising power. Rusia masih tapi agak berkurang ya, terutama sejak perang di Ukraina. Nah, yang menarik kalau kita tarik 5 negara yang paling besar kekuasaannya dibilang great power ya, Amerika, Cina, Jepang, India, Eropa, Rusia, 6 taruhlah ya. Antar mereka itu saling ribut. Right? Apa menariknya? Semuanya itu berhubungan baik dengan Indonesia. Bahkan ada yang dinamakan kemitraan strategis. Ya, kemitraan strategis itu istilahnya kami bukan hanya teman, kita pacaran gitu. Oh. Ya kan? Kita maksudnya secara bukan saya dengan kita. Iya. Saya kok ditembak. Langsung ditembak. Langsung mau. Ya, jadi kita dengan Tiongkok dulu nggak ada hubungan ya kan, hubungannya tegang sekali setelah 1905. Tapi sekarang udah menjadi kemitraan strategis komprehensif Indonesia. Dengan Amerika juga, Presiden Jokowi barusan ke sana dan baru menandatangani perjanjian kemitraan itu. Ini ngobrolin sesuatu yang kayaknya berat tapi jadinya banyak ketawanya cuma di sini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Masih bareng narasumber keren kita ada Pak Dino dan juga Kang Emil. Nah, Ate penasaran ini. Kan sekarang itu lagi rame soal konflik Palestina Israel teh. Terus juga Bapak sama Ibu Ate juga perang tuh. Ya gak usah ditanyain sama Nggak boleh mereka. curhat Kan sekarang. kita lagi ngomongin hubungan internasional. Jadi Bukan posisi hubungan ibu dan bapak. Jadi posisi politik internasional Indonesia ini terhadap konflik ini gimana itu? Mungkin dari Posisinya. Pak Dino dulu. Ya, yang jelas kalau sekarang ini tentu kita mendukung Palestina habis-habisan. Iya. Nah, tapi kalau kita mau lihat lebih jauhnya gimana, solusinya sudah ada sebetulnya. Solusi yang didukung Indonesia, juga didukung Arab Saudi, negara-negara Arab, Amerika pun mendukung, Uni Eropa, Sekjen PBB semuanya mendukung, yaitu solusi 2 negara. 2 negara berarti bukan Palestina sendiri merdeka, Israel runtuh, hancur ya, walaupun ada orang yang berpandangan seperti itu. Atau bukan Israel aja yang ini, sementara Palestina
dijajah sama mereka. Seperti yang sampai sekarang terjadi. Jadi harus ada solusi di mana Palestina merdeka, Israel tetap merdeka, mereka berdampingan dalam suatu pengaturan perdamaian. Jadi ada perjanjian bahwa ini nggak boleh nyerang dan nggak bisa gitu. Tapi juga ada pengaturan mengenai kalau kita maunya tentu masjid Al-Aqsa di bawah Palestina gitu ya kan. Sementara wilayah lain bisa di bawah Israel. Cuma konsep ini sekarang semakin jauh ya dengan adanya perang Israel Palestina yang sekarang terjadi di Gaza. Sekarang mau dicoba dihidupkan lagi. Cuma siapa yang berinisiatif dan apakah Israel mau dan apakah juga Palestina mau, nah itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Tapi solusi satu-satunya hanya itu, ya solusi politik ya. Kalau solusi militer tentu ada, ya gitu. Ada lagi. Ya. Nah kalau buat Kang Emil mungkin lebih lebih dekat lagi hubungannya karena Kang Emil mendesain salah satu masjid di Gaza gitu. Ya, jadi gini, waktu kita merdeka, Palestina itu mendukung kemerdekaan Indonesia. Benar. Jadi kita berhutang sejarah pada Palestina kan, maka sampai kapanpun Republik ini harus mendukung kemerdekaan Palestina. Ini bukan soal Muslim dengan Yahudi, ini tentang masalah penjajahan, masalah hak. Maka tadi two-state solution bahasa Inggrisnya ya, hak bernegara dua itu harus kita perjuangkan. Kalau itu tidak ada sampai kapanpun nggak bisa. Nah tadi ngebela Palestina itu macam-macam. Saya membuat masjid, mendesain masjid di Gaza. Saya cek 2 minggu lalu, alhamdulillah masih berdiri namanya Masjid Sheikh Azlin ya. Tapi 80 masjid lainnya hancur dalam perang ini. Jadi saya sedih juga. Kemudian almarhum Eril dulu dia berkurbannya di Palestina. Ya, jadi makanya waktu berpulang saya juga kaget ya disolatkan goibnya itu di sana. Jadi hubungannya itu sangat pribadi juga selain hubungan sejarah dan kenegaraan. Dan saya berupaya dan semua dari kita gimana caranya Palestina merdeka, free Palestine. Amin. Oke. Semoga Palestina merdeka secepatnya. Karena lagi rame juga tuh yang ada pemboikotan gitu-gitu, Starbucks itulah. Sampai Starlink panik. Gue juga enggak ya gitu. Ini kenapa sih kamu juga ikutan panik? Kayaknya nggak enak gitu duduk sama senior-senior gini. Karena belum ada tandem yang muda-mudanya teh. Yang seumuran, kepala dua. Perusahaan kamu wajahnya lebih tua dari saya. Iya ya. Kalau dia banyak mikirin hutang. Kan Kang Emil kan Kang Guru ya kan. Saya udah nelpon teman saya, kayaknya udah depan gang dia. Saya panggil ya. Nah ya ini. Ampun. Opa. Ini Opa Solahuddin namanya. Bukan, namanya bukan itu. Namanya Solahuddin Ayubi. Dia inilah founder dan presiden director dari Sekolah Kita. Kan enak begini. Mungkin Kang Emil sama Pak Dino juga belum tahu dan teman-teman dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini belum tahu Sekolah Kita teh apa? Jadi Sekolah Kita itu adalah NGO yang bergerak untuk pemberdayaan pemuda di bidang SDGs nomor 4 sama nomor 17, Quality Education and Global Partnership. Ih, bahasa Inggris pasti bagus itu ya artinya ya. Kira barusan yang diomongin ngerti nggak? Ente, Bu. Ya, itu tuh apa dalam hal apa gitu? Jadi kan di hubungan internasional itu emang udah ada salah satu tujuan-tujuan global ya, disebutnya Sustainable Development Goals. Tujuan perkembangan dunia seperti itu, dan itu tuh ada 17 poin teh. Nah salah satu poinnya itu yang poin 4 tentang pendidikan yang berkualitas, kemudian yang 17 itu tentang partnership global. Jadi tentang hubungan internasional juga. Emang banyak anak muda yang tertarik sama hubungan internasional? Alhamdulillah tertarik banyak teh soalnya. Iya ini juga banyak. Enggak maksudnya kan politik dalam negeri aja liar gitu. Kenapa mereka udah mulai ngurusin sama politik luar negeri gitu. Iya. Jadi salah satu programnya teh ini baru launching tahun ini juga namanya Sekolah Diplomasi. Jadi Sekolah Diplomasi ini program unggulan sekolah kita di mana ini terbuka untuk mahasiswa generasi muda yang mau belajar tentang diplomasi. Kita provide 1 bulan training diplomasi, itu kemarin juga speakernya ada yang dari Kemlu, ada dari aktivis UNDP dan lain-lain. Kemudian juga ada implementasi program, mereka nanti diterbangkan ke salah satu negara tujuan, seperti itu kemarin itu di Manila. Dan nanti 1 bulan lagi ada post project activity-nya, jadi kita make sure bahwa program itu sustainable gitu.
Widih. Dan Belajar dari Ate. ketika di Jawa Barat itu banyak yang mempraktekkan hubungan internasional ini secara profesional kan. Jadi bapak-bapaknya di desa, istrinya di Malaysia gitu Oh, kerja. itu bukan. Hubungan internasional. Itu lebih ke hubungan interlokal kayaknya. 3 tahun sekali ketemu. Tiap lebaran Jadi doang. banyak juga peminatnya tentang hubungan Iya. internasional. Mungkin banyak sekali ya. Ini mungkin adik-adik kita yang di depan ini juga bercita-cita jadi diplomat, bisa menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika seperti Pak Dino gitu ya. Itu ada persyaratannya nggak sih Pak untuk jadi duta besar? Ganteng. Saya besarnya udah ada. Satu ganteng, Kang. Berarti Kak Emil bisa. Tapi yang kamu lakukan itu luar biasa dan saya mau tanya ya mengenai Kang Emil. Kenapa Kang Emil menurut saya adalah salah satu pemimpin daerah yang paling sukses di Indonesia? Karena Ya, dan beliau kan mewarisi waktu wali kota suasana yang governance yang tidak optimal gitu ya. Simple. Saya melihat Pak Emil, Kang Emil ini yang paling paham dunia, yang punya wawasan internasional dan bisa menarik berbagai sumber-sumber dunia untuk kepentingan Jawa Barat. Ya kan, coba lihat berapa awardnya, Iya. anugerahnya dan lain sebagainya. Setiap tahun Cuma berapa? 500. Cuma 500. Cuma kan itu sombong. Sombong nyantai ngomongnya. Jadi orang sekarang kalau melihat Jawa Barat, dunia melihat Jawa Barat langsung beda dibanding dulu. Karena ada brand ambassador yang mati-matian menjualnya dan tahu cara menjualnya. Jadi sekarang Kang Emil kalau ngomong dengan Pak Putu ya Pak dan lain sebagainya punya selahnya. Karena Pak Dino memuji, saya ada 100 per aduh padahal baru mau pinjam. Saya muji juga kayak biar dapat 100 ya. Jadi menurut saya Kang Emil itu. Gak usah. Saya kebetulan ada 2.000 mau. Saya udah ngelus-ngelus gini dari tadi. sedikit aplikasi ya. Iya. Ini rumus adik-adik kawan-kawan. Rezeki itu harus dijemput. Benar. Saya ke Korea 2 hari lobi-lobi ya, opa Korea serangnya dapat 100 miliar dalam bentuk untuk sustainable transportation. Minggu depannya saya ke Jepang sama, baik-baikan, diplomasi tukar-tukaran cenderamata, dapat 100 miliar juga. Saya kunjungan seminggu dapat 200 miliar buat pembangunan Jawa Barat. Tapi tahu nggak intinya apa? Intinya jadi tidak hanya bisa ke Korea atau ke Inggris, tapi gimana caranya framing ya menjual brand itu, brandingnya itu seperti apa, right? Nah itu yang kalau saya bisa kasih advice sebagai akademisi ya kepada pemimpin daerah Indonesia, yang mereka harus pelajari itu gimana? Tetap di Warung Pengkolan, nongkrong asik, gak asal berisik. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan, nongkrong asik, gak asal berisik. Kita Silakan. lanjut lagi coba. Kang Emil, dongengnya katanya. seperti apa? Jadi dalam hubungan internasional itu jangan salah, kita mengobservasi negara lain dan negara lain itu mengobservasi kita. Jadi waktu saya kunjungan sebagai gubernur ke Swedia, dia memperkenalkan saya gini, bapak-bapak ini forum ya banyak pejabat-pejabat se-Swedia lah. Mari kita sambut Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat Indonesia yang follower Instagramnya melebihi populasi kita. Pas saya cek populasi Swedia kan cuma 10 juta. Follower saya kan 20 juta. Dia perkenalannya gitu coba. Betul. Jadi, Padahal Swedia payung sebelum hujan. Kok nggak bisa jualan payung aja biar banyak ya? Tapi nggak gue yang penasaran Ate itu yang pas ke Korea tadi itu Kang. ya 200 miliar.
Itu Kang Emil Pak sambil gini-gini gimana? Bisa dikasih. Kita harus menyesuaikan pas di Korea, ya saya dansa K-pop lah. Aduh, gak kebayang Kang Emil dan K-pop. Ini balik lagi ke teman Ate nih. Salah. Manggilnya apa bro? Brosol. 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 Enak ya. Salah aja salah. Brosol. Jadi kan ngomongin soal hubungan internasional TED tadi karena menurut Brosol Brola itu peran masyarakat. Nah gimana tuh dalam membentuk kebijakan politiknya? Untuk hubungan internasionalnya, menurut saya itu perannya penting banget ya, signifikan banget. Karena di hubungan internasional juga mungkin nanti teman-teman di UI juga bakal belajar tentang people to people diplomasi atau diplomasi antar masyarakat. Dan itu penting banget, salah satunya kan saya tergabung di ASEAN Foundation juga by the way. Dan di ASEAN Foundation itu ada program ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting, di mana itu mempertemukan generasi muda se-ASEAN untuk belajar secara langsung tentang meeting ASEAN itu seperti apa, dan ternyata mereka kan buat draft gitu ya, draft resolution tentang apa yang mereka bahas di ASEAN, dan itu dikasih gitu ke embassy yang terkait. Kemarin tuh karena memang kita lagi selebrasi 50 tahun kerjasama antara ASEAN dan Jepang, mereka ngasih ke embassy di Jepang seperti itu. Jadi emang signifikan banget gitu peran masyarakat. Berarti foundationnya nomor berapa tuh? Bukan, beda. Bukan beda dong, bukan yang Bukan foundation, bukan. Oh bukan ya. Tapi berarti memang sebegitu signifikannya masyarakat untuk hubungan internasional ini ya. Nah silakan mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya buat narasumber kita. Ladies first ya. Ladies first. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Joylin Cantika dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Izin bertanya buat Pak Ridwan Kamil, ini mengenai isu Palestina dan Israel yang sudah terjadi saat ini Pak. Kan sedang marak boikot-memboikot yang terjadi di Indonesia saat ini. Apakah ini berpengaruh kepada diplomasi Indonesia dengan negara asal perusahaan yang diboikot? Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, benar pertanyaannya sama kayak Aceh tadi. Silakan Kang Emil. Ya, pertama pertanyaannya sangat penting ya. Poinnya sederhana. Kalau ada ketidakadilan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus membela mereka yang mengalami ketidakadilan. Oke? Tidak perlu menunggu negara yang turun. Kita sebagai manusia punya kewajiban membela ketidakadilan itu kan, supaya jadi adil. Kalau level negara dengan diplomasi negaranya, lewat duta besarnya, sidang PBB-nya. Kalau kita bisa dengan jempol kita, bisa menolong dengan harta kita, bisa menolong dengan jejaring kita bisa membela dengan apapun. Nah salah satunya, kalau kamu ada pilihan dan kamu tahu pengetahuannya bahwa produk ini ternyata membela Israel misalkan ya, sementara di sebelahnya ada toko yang sama, jualannya sama, ya kita pilihlah kepada yang tidak mendukung ketidakadilan yang disebabkan oleh rezim itu. Dan ini berdampak. Ada beberapa merek di Jawa Barat udah tutup sekarang. Karena diasosiasikan dan memang terbukti kan melakukan dukungan finansial di globalnya dengan Israel, kira-kira begitu. Jadi poinnya kamu membela dengan cara kamu jangan belanja di tempat-tempat yang mungkin ada relasi ke sana, kemudian kamu membela produk-produk lain yang membela Palestina atau UKM yang pure datang dari brandnya Indonesia. Jadi poin saya adalah mari berjihad, mari menolong dengan kemampuan kita. Minimal dengan cara belanja kita, minimal kayak sekarang kan banyak akun-akun dari Israel influencer itu akhirnya di take down kan, karena diserbu oleh sebuah kelompok netizen. Kan di dunia ini netizen paling julid se Asia Pasifik kan Indonesia nomor satu kan. Ini paling benar di channelinnya ke saat perang Israel Palestina. Makanya ada 10-an akun-akun dari influencer Israel itu udah menyerah sampai bilang minta maaf. Karena diserbu oleh komen, oleh meme, sudah lupa. Nyerangnya ke mental. Ya. Kamu nggak bisa nembak, kamu gunakan julid kamu itu.
Tapi jangan lupa bahasa Inggris. Iya. Saya cek pakai bahasa Sunda. Orang Israelnya nggak ngerti. Kata orang Israel, apa cenah-cenah ini? Dia aja ngomongnya nggak pakai bahasa Indonesia Ini ya. cenah katanya. Pak Dino mungkin mau menambahkan atau dari Sola atau sudah? Sudah Sudah sepakat ya. Baik, itu jawabannya sudah puas Neng? Oke. Yang nggak diboikot cuman ini kue putu. Sama Batagor karena asli Indonesia ya. Silakan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Dika Tama. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Pak Dino, bagaimana caranya agar kita mahasiswa hubungan internasional ketika kita lulus nanti tetap dalam bidang kerja yang sesuai dengan pendidikan. Karena yang kita tahu untuk dalam bidang ini ruangnya itu sangat sempit dan peminatnya sangat banyak. Sektor apa saja yang dapat kita coba? Seperti itu Pak. Sesuai dengan... Iya, kalau saya lihat gini, pertama memang kalau mau masuk Kemlu menjadi diplomat sangat kompetitif. Mereka hanya menerima sekitar 100-an setiap tahunnya. Dan kita tahu setiap tahun berapa ribu mahasiswa HI dari berbagai penjuru. Tapi yang saya lihat juga banyak sekali orang-orang HI yang lulus di berbagai sektor ya, di perbankan, menjadi anggota, menjadi caleg misalnya ya, di bisnis, di tempat IT dan lain sebagainya. Saya banyak sekali ketemu dengan CEO-CEO atau eksekutif yang dari HI. Kenapa? Karena seringkali di sektor-sektor ini yang diuji adalah wawasan internasionalnya. Ya, apa mereka tahu mengenai ekonomi global, apa mereka tahu mengenai ASEAN, mengenai pasar internasional, mengenai modal dan lain sebagainya gitu. Right? Jadi kalau advice saya begini, nanti kalau kalian keluar, yang paling harus dipertajam itu adalah analisa Anda. Right? Karena nanti di sektor manapun itu bisa menyesuaikan. Tapi kalau cara Anda menganalisa masalah itu tumpul, Anda nggak akan kompetitif di luar. Tapi kalau Anda quality of analysis-nya tinggi, ya Anda bisa dimanapun. Nah, ini saya lihat dari orang-orang yang kerja di kantor saya itu, yang membedakan bahkan orang yang di sekolah mentereng di barat, ya kemudian ada yang dari mana di dalam negeri. Seringkali dalam negeri justru lebih handal karena dia lebih haus ya, tapi juga dia lebih ingin belajar dan konten dari analisanya juga cukup bagus. Jadi intinya di sana ya kalau mau maju ya. Soalnya mungkin mau nambahin kan soalnya juga jurusan hubungan internasional juga dan baru lulus baru ya kalau nggak ya. salah. Kalau dari saya pribadi sih itu mungkin suatu hal yang harus dihindari gitu ya. Maksudnya kayak mindset seperti itu harus dihindari karena bagaimanapun kesempatan itu selalu ada dan jadi alumni hubungan internasional itu tidak melulu harus Kemlu. Ada banyak kesempatan yang bisa kita gapai. Salah satunya mungkin masuk ke NGO, Intergovernmental Organization. Tadi juga Pak Dino bilang ada yang jadi CEO dan lain-lain seperti itu. Hal yang mungkin tips dari saya adalah mungkin perbanyak magang. Itu juga menjadi salah satu faktor penting karena ketika teman-teman di sini punya pengalaman magang yang banyak dan mungkin itu relevan dengan apa yang sebenarnya kalian mau itu atau tuju nanti di karir ke depannya, itu bakal lebih memudahkan teman-teman untuk mencapai karir path yang teman-teman pengen tuju. Saya kan dulu dari diplomat paling awal kemudian jadi duta besar dan wakil menteri. Bukan kecerdasan atau apa. Tahu nggak kuncinya apa? Satu, relationships. Ya, relationship itu modal yang paling luar biasa. Jadi sekarang kalau adik-adik mau maju, harus tanya nih, ini saya relationship-nya, ya, network-nya bagus nggak? Kalau nggak, gimana saya mengembangkannya, membangunnya? Ya, bikin orang senang sama saya, bikin orang percaya sama saya, orang menghargai kompetensi saya, reputasi saya. Itu bisa dibangun dari relationships. Pertanyaannya bagus-bagus ya, dan abis ini kita juga akan mendengarkan closing statement dari Kang Emil, dari Pak Dino, dan juga dari Sola. Jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan.
kembali lagi di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ternyata Indonesia itu punya nama yang harum sekali di mata dunia. Seperti dibilang tadi sama Pak Dino juga bahwa Indonesia itu sebenarnya punya posisi yang sama dengan negara-negara besar yang lainnya. Kang Emil juga cerita banyak sekali negara-negara yang melihat Indonesia dan belajar banyak dari Indonesia. Nah, tapi ini berbicara mengenai hubungan internasional, apa kira-kira pekerjaan rumah dari pemimpin kita nantinya nih ya untuk hubungan internasional kita dengan negara lain? Mungkin dari Kang Emil, silahkan. Ya, pandangan saya sederhana. Tadi udah disampaikan ya. Hubungan internasional itu jangan hanya mengandalkan negara, people to people diplomasi, government to regional government diplomasi, itu yang saya lakukan. Kota ke kota, provinsi ke provinsi, negara ke negara, pribadi ke pribadi. Itu harus dilakukan. Jangan semua Kemlu. Enggak begitu. Ada urusannya. Contoh ya, saya kalau kemana-mana ke luar negeri, susah cari restoran Indonesia. Japanese restoran banyak, Thailand restoran banyak, misalkan gitu ya. Vietnam restoran, kita susah. Maka saya di Jawa Barat sekarang contohnya akan diplomasinya pakai kopi. Jadi poinnya semua harus proaktif. Tidak hanya negara aja tapi tidak hanya juga mengandalkan negara. Gitu. Oke. Dari Pak Dino silakan. Dulu waktu saya SD, SMP, SMA sampai kuliah diajarkan oleh buku sejarah bahwa kenapa Indonesia nggak merdeka ratusan tahun, dijajah ratusan tahun, karena apa? Karena kita nggak bersatu. Setengah benar ya. Ada satu lagi yang lupa dibahas bahwa kerajaan-kerajaan yang ada dari Mataram, Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya, mereka tidak paham berdiplomasi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Eropa, penemuan mengenai teknologi modern ya, teknologi militer, bubuk museum dan lain sebagainya, sehingga akhirnya apa? Mereka dengan mudah bisa diadu domba dan dipermainkan oleh Portugis, Belanda, Inggris dan lain sebagainya ya. Baru ketika kita mulai melek sejarah di awal abad ke-20 ya, kita bisa membaca perkembangan dunia dan baru kemudian kita bisa bermain dan merdeka ya kan. Intinya apa? Kalau negara itu tidak paham dunia, tidak bisa berdiplomasi, tidak punya strategi internasional, dia akan dijajah, kalah dan bahkan hancur. Dan apalagi pelajaran kedua, kalau kita lihat negara-negara besar manapun yang hanya mengandalkan nasionalisme, dia akan terpuruk. Ya, apakah Tiongkok ya di zaman waktu Mao Zedong ya dan lain sebagainya kita lihat. Tapi begitu negara yang besar itu mengandalkan nasionalisme plus internasionalisme, ya Bung Karno kan bicara internasionalisme. Jadi melihat dunia sebagai peluang, sebagai pasar, sebagai kawan dan lain sebagainya, negara itu jadi maju. Kita lihat Tiongkok yang jelas, ya kan, Emirates, ya, lihat India, Dubai. Ya kan, ya exactly, Turki, ya kan. Brazil, Meksiko, ya kan, Amerika sendiri, Kanada dan lain sebagainya. Semua negara ini nasionalis ya, nggak beda dari kita, tapi mereka juga internasionalis dan paham bagaimana memerah sapi dunia dengan segala peluangnya dan mengecilkan risiko-risikonya sehingga negaranya jadi maju dan aman. Itu yang perlu kita lakukan untuk 2024 ke depan. Iya. Oke, silahkan dari Sola. Tepuk tangannya gue balik. Oh, iya. Menandakan pindah gitu kan. Silakan Sola. Kalau dari Sola sih pertama mungkin salah satu PR terbesar ya untuk Indonesia sendiri, tadi juga Kang Emil sudah menjelaskan tentang faktor gastrodiplomasi. Kalau kita mendengar Thailand, Thai restoran di seluruh negara itu banyak banget. Itu salah satu PR kita, gastrodiplomasi. Kemudian kedua mungkin kayak engagement kepada grassroots-nya, kepada masyarakatnya. Karena pada dasarnya ketika kita dihadapkan dengan hubungan internasional, apa yang ada di pikiran kita itu adalah hubungan internasional yang megang state-nya adalah, aktor utamanya adalah negara. Kemudian yang berperan penting adalah diplomat-diplomat yang secara formal mereka yang ditunjuk sebagai diplomat. Padahal pada dasarnya ada istilah soft diplomasi gitu ya, di mana kita sebagai masyarakat awam pun itu bisa bersumbangsi besar loh terhadap hubungan internasional antara Indonesia mungkin dengan negara-negara lain. Sekali lagi terima kasih narasumber kita. Nah jangan juga lupa buat pemirsa yang ada di rumah untuk selalu menyaksikan Warung Pengkolan, nongkrong asik, gak asal berisik. Sampai ketemu minggu depan.